Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang diam-diam jiwanya nelangsa dan hidupnya diselimuti atau dirundung dengan kehampaan. Untuk orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara kehidupan, karir finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang orang-orang yang memang tertarik di pembacaan ini berkaitan dengan jiwanya yang nelangsa dan hidupnya penuh dengan kehampaan. Baik, di sini ada Six of Swords dan Six of Swords tegak lurus. Kemudian di sini ada The Death energy dan The Death reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius, dan The Death energi dari Scorpio. The Six of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Death yang reverse. Di sini terbaca bahwasannya memang seseorang yang sedang kamu fokuskan atau dia orang yang terkoneksi dengan kamu ternyata hidup dia di masa sekarang ini atau dalam waktu dekat hidup yang sangat mengkhawatirkan. Hidupnya sangat mengkhawatirkan, hidupnya sangat nelangsa, hidupnya seperti tidak ada arah tujuan, dan dia seperti seseorang yang mengalami kehampaan karena memang banyak sekali kesakitan, kekecewaan yang mulai dia rasakan. The Six of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Death yang reverse. Nggak bisa dipungkiri bahwasannya bagi yang resonate di sini, ternyata diam-diam jiwanya nelangsa. Kenapa saya katakan diam-diam jiwanya nelangsa? Karena memang ternyata dia banyak sekali menyimpan luka, dia banyak sekali menyimpan kegagalan, dia banyak sekali menyimpan kehampaan dalam hidup. Tapi dia masih sosokan, masih ingin terlihat wah, masih berusaha untuk show off, masih angkuh dan masih sombong di sini. Ya, padahal hidup dia adalah hidup yang ibarat kata nggak bisa dipungkiri lagi. Banyak sekali hal-hal yang sudah berubah dari dia. Dimana dia sudah tidak seperti dulu. Di masa sekarang ini, dia dalam kondisi yang benar-benar hampir semua hal yang dia perjuangkan hancur di sini. Wow, ada Nine of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Nine of Wands yang tegak lurus di sini terbaca bahwasannya memang kenapa dia merasa hampa? Karena dia merasa sendiri di sini.
Mungkin dulu dia tidak sehampa ini, mungkin dulu dia tidak sesendiri ini, tapi sekarang entah kenapa dia ngerasa kayak dia sudah tidak punya partner hidup lagi yang membuat dia kuat, karena mungkin dari pihak kamu sudah mulai perlahan demi perlahan tidak peduli sama dia, atau mungkin dari pihak kamu sudah mulai perlahan demi perlahan tidak terkomunikasi sama dia, atau kamu mulai mengabaikan dia di sini. Ya. Jadi hidup dia adalah hidup yang hanya sekedar rutinitas dan hidup yang selalu dia landasi untuk agar terlihat menjadi orang yang baik dan wah seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia nggak mau terlihat susah di sini. Tapi yang perlu kamu ketahui tentang dia diam-diam jiwanya nelangsa karena kamu. Dia butuh kamu, dia menunggu kamu, dia ingin kamu, dan dia ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang paling berharga dalam hidup dia. Walaupun terkadang dia seperti tidak peduli sama kamu, tapi sesungguhnya dia nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Ya. Ada Six of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Six of Pentacles yang reverse terbaca bagi yang resonate di sini bahwasannya memang kenapa jiwanya diam-diam nelangsa di sini? Karena dia ngerasa tidak ada lagi manusia yang bisa untuk dia manfaatkan, sehingga dia juga merasa hidup dia terancam, dan dia juga merasa bahwa hidup dia di ujung kehancuran. Terutama ketika kamu benar-benar sudah tidak mau lagi mensupport dia habis-habisan seperti dulu, dia ngerasa semuanya selesai di sini. Jiwanya nelangsa, hidupnya hampa. Karena memang sekarang ini dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia takut malu, dia takut dipermalukan, dia takut orang-orang tahu tentang diri dia yang sesungguhnya, tentang kegagalan dia, tentang kondisi dia yang terpuruk. Dia malu di sini. Ya. Jadi yang perlu kamu sadari, kamu pahami, dia yang nelangsa, dia yang hampa, karena memang selama ini dia berusaha untuk selalu ke arah pencitraan. Dia berusaha untuk kayak terlihat sok yes, sok wah di sini. Tapi sesungguhnya dia menderita. Dia lebih ngikutin ego, dia lebih ngikutin gengsi, dia lebih ngikutin pencitraannya dia. Tapi dia tidak bahagia di sini. Bagi yang resonate. Ada Eight of Wands dan Eight of Wands reverse. Wow. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Eight of Wands yang reverse, di sini terbaca juga ya, bahwasannya bagi yang resonate, nggak bisa dipungkiri juga, dia itu adalah seseorang yang sedang terselimuti dengan masalah. Dia dihancurkan dari berbagai macam sisi di sini. Karena mungkin banyak sekali musuh yang mulai bertebaran di hidup dia. Karena memang pada awal mulanya dia selalu mengecewakan orang lain, dan entah kenapa terasa orang lain ini kompak untuk menghancurkan dia gitu loh di sini. Hampanya dia adalah ketika dia sudah tidak punya lagi gairah hidup dan ambisi hidup yang secara berlebih, kecuali untuk tetap menjaga nama baik. Itu saja. Ya. Kemudian ada Six of Cups dan Six of Cups reverse.
Cups, energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Six of Cups yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang nelangsa dan hampanya dia, karena dia ngerasa dia sudah tidak punya tempat untuk pulang. Mungkin dia ada masalah dengan kamu yang begitu besar sehingga dia ngerasa kamu bukan tempat untuk pulangnya dia di masa sekarang. Bahkan dia ada masalah dengan keluarga, baik keluarga inti atau keluarga besar di sini, sehingga dia ngerasa bahwa dia nggak ada tempat untuk dia curhat, tidak ada tempat untuk dia pulang, tidak ada tempat untuk dia berkeluh kesah ke arah manusia, ke arah keluarga di sini. Itu yang membuat hidup dia semakin sepi. Dia semakin merasa hidup dia tiada guna di sini. Kalau ditanya di tebaran pertama, Najah, apakah dia sudah mulai sadar bahwa itu semua atas kesalahan dia sendiri? Dia mulai sadar. Tapi kesadaran dia belum full 100%. Kenapa? Karena dia masih selalu dengan pencitraan yang dia buat-buat, karena dia masih takut dipermalukan. Kenapa? Karena dia kayak ngerasa bahwa semua orang akan mempermalukan dia gitu loh. Jadi kayak dia seperti orang yang kegeeran gitu loh di sini sebenarnya. Ketakutan dan penuh dengan keinsecurean gitu loh di sini, ya. Ada Knight of Swords dan Knight of Swords reverse. Sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. The Knight of Swords reverse disinkronkan dengan Six of Swords tegak lurus bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya seperti kayak hidup dia itu adalah hidup yang penuh strategi, hidup yang penuh dengan ancang-ancang, tapi malah justru strategi dan ancang-ancang dia itu melukai diri dia sendiri. Karena dia terlalu berlebihan. Karena dia juga ceroboh. Karena dia terlalu memikirkan image dan pencitraan, sehingga terkadang dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Terkadang ketika itu terlalu berlebihan ke arah pencitraan dan image, dia malah justru membuat diri dia perlahan demi perlahan hancur dengan sendirinya. Ya, karena itu membuat dia overthinking, membuat dia malah justru kayak kelewat batas, membuat dia malah justru kayak terkadang melakukan banyak hal, tapi hal yang dia lakukan tidak wajar. Ada Three of Wands dan Three of Wands reverse. Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. The Three of Wands yang reverse disinkronkan dengan The Death yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa kalau kamu bertanya, Najah, kenapa jiwanya bisa nelangsa? Kenapa hidupnya bisa hampa? Toh dia bisa dengan mudah cari pelampiasan. Yes, dia bisa mudah cari pelampiasan dan bahkan dia juga bisa bermesraan dengan yang lain selain dengan kamu. Tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Ya, dia tidak bahagia. Karena kenikmatan-kenikmatan itu hanya sesaat dan jatuhnya membuat dia kayak dia semakin tersiksa. Dengan dia yang harus selalu tenggelam dalam kesenangan sesaat, tapi jatuhnya dia merana lagi, jatuhnya dia kesepian lagi. Karena dia paham, dia tahu tidak ada ketulusan di dalamnya. Begitu. Ya. Kemudian ada Seven of Pentacles dan Seven of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Seven of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Wands yang tegak lurus juga. Di sini terbaca bagi yang resonate bahwa memang apa yang dia pupuk selama ini, apa yang sudah kamu perjuangkan untuk dia juga selama ini kayak terbaca hampir tidak ada gunanya, karena hampir terhancurkan dengan dia yang dia tidak bisa merasa bahagia, dia yang tidak pernah bisa merasa puas, dan dia selalu kayak menggunakan
uang dia atau kelebihan dia untuk hal-hal yang tidak baik. Dan jatuhnya ya dia bosan. Dan dari bosannya itu membuat hidup dia sedih. Dan dari sedih itu membuat hidup dia ngerasa kayak nggak ada alasan untuk dia bisa berbahagia, bersuka cita secara bebas lagi. Karena salah satu alasan dia pernah di titik stabil, ya salah satu alasannya adalah kamu yang ada di samping dia. Tapi ketika kamu juga sudah menemukan kehidupan kamu, dia ngerasa kayak dia hanya terperangkap dengan memori-memori masa lampau, dan dia dirundung dengan kesepian karena dia tidak bisa kembali ke memori masa lampau itu. Ada The Star dan The Star Reverse. The Star energi dari Aquarius. Di The Star yang reverse bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya ketika The Star Reverse disinkronkan dengan Six of Pentacles Reverse, menunjukkan salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup dia, selain kamu ada di sisi dia, kamu yang selalu bisa untuk membangkitkan semangat, dan kamu yang selalu bisa membuat hidup dia terasa makmur di sini. Karena lagi-lagi saya tegaskan, kamu adalah bintangnya dia. Kamu adalah pujaan hatinya dia. Menurut dia, kamu adalah kestabilitasannya dia. Ketika kamu gak ada, ketika kamu udah gak peduli, ketika kamu udah gak di sisi dia lagi, dia terperosok dengan kerinduan yang amat sangat dalam. Dia terperosok dengan ke-overthinkingan. Dan itu yang membuat jiwa dia nelangsa. Karena hampir setiap hari, hampir setiap waktu dia tidak bisa merasa tenang di sini. Ada Nine of Cups, Reverse Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Nine of Cups Reverse disinkronkan dengan Eight of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri juga bahwasannya dia itu sebenarnya punya banyak pilihan, dan dia bisa memilih siapapun untuk menjadi pendamping hidup dia, untuk menjadi pelampiasan hasrat dan kesepian dia. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, selama dia melampiaskan hasrat di kesepian dia, malah justru dia ngerasa selama itu dia menambah masalah. Dia menambah beban hidup, dan hidup dia semakin terserang dengan energi-energi yang gak jelas di sini. Dan itu yang membuat hidup dia gak tenang. Ya. Ada Ten of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Ten of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Six of Cups yang reverse bagi yang resonate. Ya. Di sini memang terbaca berat menjadi dia, berat menjalani hidup seperti hidup dia sekarang ini, karena sudah tidak ada orang-orang yang peduli lagi sama dia secara tulus, dan dia hanya menanggung masalah, menanggung beban, dan dia harus terus merangkak berjalan dengan segala tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Dia cukup berdarah-darah. Baik dia seseorang yang kuat ataupun tidak di masa lalu, sebenarnya di masa sekarang dia rapuh, hampir menangis setiap waktu. Gak ada semangat hidup. Three of Cups, Reverse Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Three of Cups Reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa kondisi hubungan kamu dengan dia adalah kondisi hubungan yang memang sudah terletakkan. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang selalu membuat masalah di kehidupanmu, terutama dia yang selalu dalam kondisi yang tidak jelas dalam hal asmara, apalagi dia yang selalu ke arah pelampiasan dan kesenangan sesaat. Tapi
Apapun yang terbaca dan apapun yang terjadi, sesungguhnya memang hidup dia nggak bisa dipungkiri penuh dengan kehampaan. Dia hampa di masa sekarang. Dia butuh kamu. Dia butuh bahagia bersama kamu. Jiwa dia nelangsa karena dia merasa penuh dengan kesepian, kesendirian, ke-overthinkingan, tidak tenang, khawatir. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu atau resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya kondisi dia sekarang ini adalah kondisinya sedang toksik. Tapi setoksit apapun dia di masa sekarang ini, itu sebenarnya atas ulah dia sendiri. Karena dia terkadang lebih kayak mementingkan cover, pencitraan, dan image dia agar terlihat bagus. Padahal dari hal tersebut dia selalu melakukan segala cara, dan cara yang dia lakukan kadang salah, kadang ceroboh dan tidak tepat, sehingga membuat dia perlahan demi perlahan terperangkap dengan kehancuran yang dia buat sendiri. Dan apapun kesalahan dia di kamu di masa lalu atau di masa sekarang, kamu cukup berusaha untuk bagaimana caranya bisa ikhlas dengan apa yang dia lakukan dan memaafkan. Memang tidak mudah ketika sakitmu terlalu dalam. Tapi di sini terbaca dia sudah cukup terhukum dengan kondisi dia yang merana, kondisi dia yang nelangsa, kondisi dia yang hampa. Dia sayang sama kamu dan potensi besar kamu akan selalu ada dalam jiwa dia. Karena kamu salah satu alasan dia untuk bahagia sebenarnya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.